Harap gunakan headset demi kenyamanan membaca. Apakah ini surga? Bab 38. Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what your dream, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together and I just wanna stay with you. In this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you the sweetest dream would never do I still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. Well, I just wanna be with you right here with you, just like this. I just wanna hold you close. I feel your heart so close to me and just stay here in this moment for the rest of time. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you the sweetest dream would never do. I still miss you, baby and I don't wanna miss a thing. I'm in hell already? But why would I keep hearing these songs over and over? Kemudian aku sedikit berusaha membuka mataku, dan perlahan dengan pandangan agak kabur, aku melihat sebuah langit-langit berwarna putih, dan dikelilingi sebuah tirai panjang menutupi ruanganku. Namun lagu itu masih terus bersenandung pelan, bahkan tercampur sedikit isak tangis seseorang. Kemudian aku sedikit menurunkan pandanganku, ke arah bahuku tempat asal senandung itu terus mengalunkan lagu milik Aerosmith. Pandangan kaburku perlahan mulai fokus kembali, dan aku melihat sebuah kepala dengan rambut yang indah sedang bersandar di bahuku. Aku menyadari ia sedang tiduran sambil bersandar di bahu kiriku, sambil terus bernyanyi kecil. Saat tangan kananku hendak bergerak untuk menggaruk kepalaku agar bisa menfokuskan diriku di mana dan apa yang terjadi, aku merasakan nyeri di bahu kananku, dan aku juga menyadari sebuah infus terpasang di lenganku. Lagi-lagi aku di ruang perawatan. Kenapa jadi hobi gini sih masuk UGD, pikirku. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa fokus akan pikiranku. Aku pun menyadari bahwa yang sedang rebahan di bahuku, dan terus bersenandung adalah Via sang bidadariku. Namun aku masih belum mau mengganggunya. Aku hanya terus memperhatikannya yang terus menyanyikan lagu itu berulang-ulang terus. Dan akhirnya aku mulai ingat apa yang terjadi. Aku ingat aku melompat untuk menahan peluru yang diarahkan Gunawan kepada Via. Setelah itu aku benar-benar tidak ingat apapun. Via, gak akan aku biarin kamu terluka lagi sayangku, bahkan bila aku harus merelakan nyawaku, pikirku sambil terus memperhatikannya. Tampaknya dia belum menyadari bahwa aku sudah bangun. Bangun? Berapa lama aku pingsan ya? Terus Gunawan sama teman-teman gimana ya? Gimana juga sama Master Chen? Papa Via? Fanny? Dan saat aku sedang memikirkan nasib mereka masing-masing, tiba-tiba seseorang membuka tirai yang menutupi kami. Livi sayang, kita makan dulu yuk, biar kamu bisa terus semangatin si Sandy lewat senandung kamu lagi nanti. Ternyata Sally yang masuk untuk mengajak makan Via. Lu duluan deh Sel. Gue masih belum lab, jawab Via namun segera dipotong Sally. Gak bisa, lu mesti ikut gue makan sekarang juga. Tegasnya lagi. Sandy dia Robi sama Gilang yang jak, ucapan Sally berhenti di tengah jalan saat ia tanpa sengaja melihatku. Aku terus menatapnya bagaikan orang linglung, sementara Sally yang terkejut, diam seribu bahasa dengan mulut ternganga, namun tangannya menarik-narik lengan Via. Iya Sally bawal gue Ika, ih. Iya Sally gue ikut, gak usah narik-narik tangan gue jawab Via sambil perlahan bangun. Namun Sally terus menarik-narik lengan Via sementara tangan lainnya mulai menunjuk ke arahku. Sally apaan sih? Ujar Via mulai sewot, namun saat melihat tangan Sally mengangkat mengarah kepadaku, Via langsung menoleh ke arahku juga dan ikut terkejut. Sandy sayang, ujar Via spontan yang langsung direspon Gilang, Robi, Mary dan Fanny yang segera berlari datang menghampiri Via. Kamu kapan sadarnya? Kok gak kasih tahu aku sih? Kamu masih sakit gak? Mana yang sakit San? Via terlihat panik dan langsung bangkit berdiri di sampingku, sambil membelai rambutku. Oi, kalem Liv, kalem, sergah Gilang.
Baru juga bangun tar yang ada pingsan lagi, denger lu nanya dah kayak wartawan kejar tayang gitu, lanjutnya, yang disambut tertawa kecil semuanya termasuk Via. Candaan bagus, yang membuat Via menjadi sadar akan kepanikannya tadi, sehingga membuat dia tersipu malu. Gimana lu sob? Dah mendingan? Robby bertanya kepadaku, namun aku terus berwajah linglung seakan tidak mengenalinya. Hehehe kerjain dikit ah. Aku memperhatikan baik Robby maupun Gilang, tubuhnya penuh dengan perban. Memang pertarungan kami kemarin itu benar-benar brutal, pikirku. Kami memang menemukan lawan yang sangat tangguh. Bahkan bertarung dengan Master Chen, yang jauh lebih tangguh dari kami. Masih untung kami masih bisa mengatasi mereka. Kalau tidak, bukan perban lagi yang membungkus tubuh kami, tapi kain kafan. Woi ditanya malah pelangap-lengo. Sindirnya melihatku terus berwajah datar. Hihi kayaknya enak nih ngerjain dua monyet. Lu orang siapa ya? Tapi kayaknya gak asing juga ya? Jawabku berlagak serius yang sungguh mengagetkan mereka. Wedeh, nih bocah kenapa jadi amnesia gini abis sadar? Kali ini Gilang yang nyerocos. Sandi. San, kamu lihat aku? Via menggenggam tangan kiriku mulai panik lagi, dan aku pun berusaha keras untuk menahan tawaku sambil memandang wajah Via, damn she's so beautiful. San, kamu bohong kan? Kamu ingat aku kan? Tanyanya penuh rasa khawatir yang membuatku jadi merasa bersalah, namun nasi sudah jadi bubur, the show must keep go on, hihi. Aku kembali menatap Via sambil berlagak linglung, dan akhirnya sukses membuat Via kembali terisak. Jiah, ini di luar rencana nih, waduh, padahal aku paling gak tahan sama yang namanya tangisan wanita. Hade. Woi San, lu serius gak kenalin kita semua? Gilang kembali bertanya, namun kali ini benar-benar berwajah serius campur khawatir. Hahaha, sukses gue ngerjain si gondrong sialan. Aku menggeleng perlahan, namun tiba-tiba aku kaku dan memegang kepalaku, seakan aku ingat sesuatu, dan mereka semua sangat serius menantikan jawabanku. Ingat, GW. Gue ingat, ya. Gue ingat lu, aku benar-benar berwajah sempurna dengan mimik kaget yang natural. Maybe I can win an Oscar for this. Pelan-pelan aja bro, lu ingat nama gue? Gilang sok perhatian tanpa menyadari dirinya sudah masuk ke dalam jebakan Batman, salah. Ya. Gue ingat semua, lu juga gue ingat, jawabku sambil mengarah ke Robby, yang juga tampak tegang. Gue ingat nama lu kan si playboy kampung tukang kentut, dan lo si jomblo homo tukang kecepirit. Semburku ke Gilang dan Robby yang terkejut dengan jawabanku, namun segera menyadarinya. Anjing! Bangsat! Sembur mereka saling bersautan, sementara Mary, Fanny dan Sally yang ikut menyadari bahwa aku hanya bercanda, langsung tertawa terpingkal-pingkal. Aku pun terpingkal-pingkal saat aku berhasil mengerjai Gilang dan Robby. Aku langsung menggenggam erat jemari Via sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang, saat mereka masih tertawa sementara Gilang dan Robby manyun doang. Tapi, wajah Via bukanlah wajah kasih sayang, kok auranya mendadak gelap dan suram ya. Via sayang, aku kangen kam, ucapku penuh perasaan, namun langsung dipotongnya dengan suara cukup keras, yang membuat semua menghentikan tawanya dan menoleh ke arah kami. Gak pakai sayang-sayang, gak ada jatah setahun pokoknya, ih kamu jahat banget sih bikin aku mau nangis lagi. Seru Via yang langsung mencubit perutku keras sekali. Beneran bro asli perih banget cubitan Via. Sementara yang lain kembali tertawa terpingkal-pingkal. Mampus lu bekarat deh tuh perabotan lu setahun puasa, sergah Gilang yang kembali tertawa terpingkal-pingkal. Aduh sakit Via, sudah dong aduh, ucapku saat Via terus mencubit-cubit pinggangku. Siapa suruh jahat terus, Via bener-bener gak mau berhenti nyubit, kayaknya ampe sore dia baru puas nyubit nih. Sekalian lift, cubit perabotannya biar gak bandel lagi, kali Robby yang ngecengin, yang justru malah membuat Via merah menahan malu. Woi gila lu Endro, kalau dicubit, Via gak bisa lagi kan sikat gigi pakai pisang gantung, jawabku penuh canda yang membuat mereka terpingkal-pingkal kembali, namun menjadi awal musibah ternyata. Ih, apaan sih nyebelin, Via semakin gemes nyubitnya. Apaan tuh pisang gantung? Ujar seseorang yang tiba-tiba memasuki tirai dan berdiri di hadapanku di pinggir ranjang. Mamanya Via.
Gubrak tepok jidat pakai batu kali. Kedatangan mamanya Via sungguh di luar dugaan kami, dan karena kami sedang tertawa kami jadi tidak menyadari bahwa mamanya Via masuk ke ruang perawatanku bersama Panji. Panji? Dia langsung melotot ke arahku seakan memahami maksud pisang gantung tadi, anjrit tepok jidat pakai mesin giling. Kalau kata pepatah, udah mati gaya, ketimpa bulldozer nih. Makan tuh pisang gantung, bisik Robi yang langsung pada cekikikan sialaan. Sementara Via langsung menunduk menahan malu, tapi tangannya terus saja mencubitin pinggangku, yang sukses membuatku serba salah di hadapan mamanya Via. Gak kok tante, itu di rumah Robi suka banyak pisang dari kebunnya yang digantung-gantungin, jawabku sedatar mungkin, sementara yang lain tambah cekikikan. Tukang bajai greng ngeles mulu, ujar Gilang sambil ngeloyor keluar tirai, yang kali ini membuat Robi, Mary, Sally dan Fanny tertawa terpingkal-pingkal, dan ikut Gilang menjauh dari tempat tidurku. Sialaan emang si monyet gondrong. Tia tante apa kabar? Om gimana kabarnya? Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. Bisa gaswat bila terus berlanjut. Terima kasih San, Om baik-baik aja, kami justru yang khawatir sama kamu, Hiks, tante minta maaf ya, gara-gara masalah kami. Kamu ampir aja. Mamanya Via tiba-tiba menangis, Pan gue bilang, gue paling gak tahan nih beginian. Sementara Panji dan Via langsung memeluk erat mamanya buat menenangkan. Makasih apa sih tante, jangan dipikirin ya tante, aku juga gak mau terjadi apa-apa sama Om sama Via, jawabku berusaha menenangkan mamanya Via yang terus terisak. Mamanya Via hanya mengangguk pelan. Robi, Gilang, Mary dan Sally pun kembali mendekati kami. Lu gak apa-apa DJ? Rusuk lu gimana? Tanyaku ke Panji, yang juga banyak diperban tubuhnya. Wajahnya bahkan masih banyak memar-memar. Gak masalah San. Rusuk gue untungnya cuma memar aja, gak ampe remuk, jawab Panji santai. Sob, pas gue. Itu terus gimana kelanjutannya? Gimana sih bangsat? Siapa yang nampol dia? Tanyaku ke Robi. Robi sedikit berpandangan ke Gilang dan Panji. Dia takut malah membuat mamanya Via semakin sedih. Namun Panji menganggukkan kepala agar Robi bebas cerita. Yah waktu dia mau nembak Livi, dan pas lu loncat ke depan Livi. Gunawan emang sempat nembak dan kena bahu kanan lu bro. Tapi untungnya tuh peluru cuma nembus doang, kagak nyarang di bahu lu, jadi gak perlu operasi segala, dan untungnya lagi tuh peluru cuma lewat tipis deket paru-paru lu gak ampe kena, jelas Robi. Masih banyak malaikat yang jaga lu juga ternyata bro. Lanjut Robi singkat sambil tersenyum. Pas dia nembak, ternyata salah seorang polisi yang ikut kita masuk, Brigadir Ahmad kalau gak salah ingat, juga ikut nembak. Dia ternyata berhasil mencapai tempat kita sedang mengepung si Gunawan, menyusuri pinggiran tembok samarak, sebagai penopang kaki dia. Pas dia lihat si Gunawan mau nembak Livia, dia langsung berusaha menembak duluan, buat nyegah Gunawan. Tadinya, walau Brigadir Ahmad gagal nyegah Gunawan nembak, tapi sukses bikin bolong batok kepala Gunawan bro, jelas Robi, yang sangat mengejutkanku, hingga terbelalak mataku. Dia, koit di tempat bro. Terus pas kita ngeliat lu ketembak dan langsung gak sadarkan diri gitu, belum tahu lu tewas atau cuma pingsan, Livi langsung histeris sejadi-jadinya. Gila lu Liv, lu malah bikin gue panik antara ngeliat lu teriak histeris gitu sama lihat keadaan si Sandi, lanjut Robi. Sementara Via menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, sambil tersenyum memandang wajahku, dan aku pun memandang lekat ke wajahnya. Anya yang terus gak terlalu lama, pas si Panji lagi nutupin badan si Fanny yang kebuka, pasukan Brimob akhirnya tiba di tempat bro. Sama mereka, lu langsung dibawa ke rumah sakit sini yang terdekat. Livi maksa ikut mobil polisi dampingin lu. Robi melanjutkan penjelasannya. Dan akhirnya lu sempat koma selama 4 hari, hari ini hari keempat bro. Sementara dari hasil penyelidikan polisi melalui HP si Gunawan, otak dibalik semuanya tuh bokapnya si Gunawan, termasuk bikin usaha bokapnya Via hampir bangkrut, biar dia bisa ambil alih sekaligus ngawinin Livi sama si Gunawan. Dan ternyata korbannya tuh bukan cuma bokapnya Livia, masih banyak perusahaan lain yang dibikin bangkrut sama dia, jelas Robi.
Aku yang mendengarnya langsung menjadi panas lagi sembari mengingat kejadian Gunawan yang nyium maksa via waktu di Anyer dulu. So kemarin bokapnya Gunawan resmi ditahan bro. That's it tutupnya. Semua tampak hening terdiam mengingat kejadian buruk yang kami alami 4 hari belakangan ini. Master Chen? Gimana Master Chen? Tanyaku kepada Robi lagi. Suhu Chen, bro, kita udah harus manggil dia Suhu Chen, potong Gilang, sambil tersenyum. Yap, Suhu Chen. Sebenarnya dia juga akan ditangkap sebagai kaki tangan Gunawan sama papanya. Namun gue sama Gilang, mohon bantuan ke Brigadir Ahmad, minta biar Suhu Chen dikasih kesempatan untuk bertobat. Dan gue ceritain, kalau dia hanya dimanfaatkan sama Gunawan, dan papanya. Jelas Robi. Akhirnya setelah nego sana, nego sini, minta bantuan sana-sini, akhirnya Suhu Chen tetap ditangkap, dan bila tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan, dia akan dideportasi sementara ke Cina, sampai Suhu Chen memiliki dokumen lengkap untuk kembali ke Indonesia. Jelas Robi lebih lanjut. Pas ditangkap, dia udah janji gak akan menyalahgunakan lagi ilmu yang dia punya, dan ngingetin sumpah dia yang mau ngajarin kita ilmunya, kali ini Gilang yang menjawab. Ya syukurlah, yang penting semua bisa kembali baik dan berjalan normal, ujarku pelan yang diaminin mereka. Yah bokap sebenarnya dateng kemarin jenguk lo, cuma lu masih belum sadar. Hari ini dia titip salam sama lo katanya kalau lu sudah sadar, so atas nama bokap gue, nyokap gue, termasuk gue sendiri dan adik gue. Gue ucapin banyak terima kasih buat Losan, juga buat Robi, Gilang, Sally, Mary dan Fanny. Kita orang sudah gak tahu gimana balas kebaikan sama persahabatan lu semua, ujar Panji. Apaan sih lo DJ, sudah deh gak usah ngomong hal-hal yang formal gitulah, ribet deh lu, kita kan sudah bukan lagi temenan, this is our family now brodha, ujar Gilang sambil ngerangkul Panji. Yap betul DJ, buat gue yang penting semua selamat DJ, sama-sama DJ, salam buat bokap ya DJ, lanjutku. Panji hanya mengangguk menahan haru, begitu juga Mama Via yang langsung memeluk erat Via. Kamu punya keluarga yang setia ya Livia, Mama bangga sama kamu, juga sama semuanya, ujar Mama Via. Sorry Bu, saya, mungkin gak termasuk keluarga ini Bu, setelah semua yang sudah saya lakuin ke Sandi, ke Livia, kayaknya saya gapan, sebelum Fanny menyelesaikan ucapannya, Sally tiba-tiba langsung memeluknya dengan erat. Sampai kapanpun, lu sudah jadi bagian dari keluarga ini. Gak peduli apa yang sudah lu lakuin ke Sandi, atau Livy, yang penting lu sudah bukan lu yang dulu Fan. Lu adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Jangan pernah lu bilang lu bukan bagian dari keluarga ini Fan, jangan pernah lagi lu bilang kayak gitu, ujar Sally sambil terisak. Membuat Fanny pun menjadi menangis terharu di bahu Sally. Livia dan Mary pun langsung mendekati mereka dan ikut memeluk mereka. Seperti yang Mama bilang, kamu punya keluarga yang baik dan setia, Livia sayang, ujar mamanya Via lagi. Siang itu mamanya Via membawakan kami semua makanan, jadi kami makan bersama bagaikan sebuah keluarga besar. Saling bergurau satu sama lain. Tidak terlihat sedikitpun bahwa kami tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya kecuali untuk Via, Panji dan mamanya. I like that. I'm proud of it. Sorenya Via maksa kembali mau nginep untuk menemaniku, walau sudah dibujuk mamanya serta Robi dan Gilang, biar Via istirahat dulu setelah non-stop terus menjaga di sampingku, tapi Via tetap maksa gak mau ninggalin aku, walau ada siapapun yang jaga aku. Dan mamanya yang sudah tahu sifat keras kepala Via, ternyata malah sudah membawakan Via baju ganti. Saat mereka semua sedang saling berpamitan di luar pintu kamar, dan bercanda sebelum kembali ke rumah masing-masing, Sally diam-diam masuk kembali mendatangiku. Ada yang ketinggalan Sel? Tanyaku. Hehe, gak, gue cuma mau nitip pesan sama lo doang Koksan, jawab Sally sambil tersenyum. Weh, pesan mie ayam? Atau pesan kuda lumping? Hehehe, tanyaku lagi sambil garuk-garuk kepala. Namun wajah Sally bukan tertawa, tapi sangat serius. Gue cuma mau pesan, tolong lu jaga sahabat gue Livy baik-baik ya San. Lu bikin dia bahagia dan ceria lagi ya. Kalau sampai lu tinggalin lagi Livy kayak kemarin atau lu bikin Livy sengsara lagi, gak peduli gimana pendapat Robi atau Gilang,
gue bacok pisang gantung lu ampe buntung, inget itu ya San, ucapnya pelan namun tegas. Setelah ngomong gitu, wajah Sally langsung berubah tersenyum lagi seakan tidak terjadi apa-apa. Sementara aku yang terkejut setengah mati dengan ancamannya, cuma bisa bengong speechless ternganga-nganga mulutku. Hi? Iya ya Asel, siap, jawabku kemudian rada panik. Hihihi, Bay Sandi, cepat sembuh ya, ucapnya sambil mengedipkan sebelah matanya terus langsung berlalu keluar menyusul yang lain. Hey, what was that about? Baru pertama kali ngelihat sisi menyeramkannya Sally. Anjrit asli kaget and serem banget dapet ancaman gitu dari Sally. Dan yang paling nyeremin itu, wajahnya bisa berubah secepat itu dari wajah preman mode on ke wajah innocent mode on. Bikin aku rada keringet dingin. Sally bukan semacam psikopat kan ya? Hi. Kamu gak lapar sayang? Kok gak dimakan makanannya? Tanya via malamnya, saat mereka semua sudah kembali. Oh ya aku belum cerita, ternyata aku ditempatkan di kamar VIP oleh Robi, dan masalah biaya, sempat terjadi saling berebutan hak buat bayarin biaya aku di rumah sakit. Panji bersikeras mau menanggung segala biayanya, begitupun Robi yang terus memaksa biar dia aja yang bayar, karena dia yang menempatkanku di ruang VIP ini. Membuat aku jadi semakin gak enak hati, dan aku pun tetap maksa minimal bayar setengahnya. Dan solusi akhirnya, karena mereka terus bersikeras, Gilang pun memberikan solusinya. Akhirnya biaya kami tanggung berempat bersama Panji dan Gilang, menandakan kekeluargaan kami yang sejati. Aku hanya menggelengkan kepala, makasih sayang, aku belum lapar. Masih terngiang di kepala ancaman Sally tadi. Oh ya kemarin aku sudah kenalan lo sama mama papa kamu San, ujar Via sambil tersenyum manis. Hi? Kapan mereka dateng? Tanyaku terkejut. Kok gak telp aku dulu sih pada mau dateng? Tanyaku rada sewot, mengetahui kedatangan mereka yang mendadak. Ya ampun. Sandi, masih hoon aja sih kamu, jawab Via dengan gaya cuap pede, kamu kan lagi koma Sandi bego, ih, gak mutu banget sih nanyanya, sewot Via. Hais, lupa saya kemarin masih di alam mimpi, hadeh kena deh kalimat mutiaranya, bego tepok jidat. Papa mama kamu baru aja pulang tadi pagi sayang, mereka langsung dateng waktu dikasih tahu Gilang, kamu masuk rumah sakit, mereka juga nginep di sini bareng aku, hehe, jadi banyak ngobrol deh. Mama kamu sama papa kamu enak ya buat diajak curhat, ujar Via sambil tersenyum sendiri. Wow mang kamu curhat apaan aja Via? Ih, ada aja, hihi, tapi tadi pagi mereka mesti pulang. Katanya urusan kerjaan mereka gak bisa ditinggal lebih lama, dan karena sudah ada aku, jadi mereka titip ke aku deh buat jagain orang jelek yang nyebelin kayak kamu, lanjutnya sambil dimonyong-monyongin mulutnya dengan wajah gemesin. Rencananya sih besok malam papa mama kamu dateng lagi yang, jelas Via. Terus Andre sama Andi juga sempat dateng nengok kamu 2 hari kemarin, mereka titip salam sama kamu kalau kamu sudah sadar, lanjutnya sementara aku hanya mengangguk-angguk mendengar cerita Via. Via, kesini dong peluk aku kangen, ucapku pelan, dan Via pun sambil tersenyum manis langsung mendekatiku sambil mencium lembut bibirku. Aku takut banget tahu waktu kamu ketembak, aku sayang banget sama kamu San, ucap Via pelan dan mulai terisak lagi sambil naik ke atas tempat tidur terus memeluk erat diriku. Hangat inilah kehangatan tubuh Via yang terasa begitu nyaman, membuatku selalu bersemangat. Aku juga takut banget waktu si Gunawan ngarahin pistolnya ke kamu Via. Aku nekat aja daripada kamu yang kenapa-kena, bibirku langsung ditutup sama jarinya yang lentik sekali sebelum aku selesai bicara. Dan aku pun meremas pelan jemarinya. Perlahan Via mulai sedikit merangkak naik dan mengecup pelan bibirku. Aku yang sudah rindu setengah mati, langsung melumat bibir Via dengan penuh kelembutan dan penuh perasaan yang selama ini terpendam selama beberapa lama sejak peristiwa di Anyar. Kamu tahu gak yang bikin aku bangun tadi siang? Ucapku pelan saat melepas ciuman kami. Aku terus ngedengar lagu I Don't Wanna Miss a Thing-nya Aerosmith yang kamu nyanyiin terus sayang, ujarku membuat Via terkejut. Masa sih? Kamu beneran denger suara aku nyanyi sayang? Tanya Via dengan mata yang berbinar-binar. Aku gak tahu kenapa, tapi cuma suara kamu aja yang nuntun aku ampe aku bisa sadar, makasih ya sayang, ucapku sambil kembali mengecup bibir Via. Dan kali ini justru Via yang langsung bernafsu melumat bibirku.
Aku seneng banget sayang, artinya doa dan perasaan kuat aku bisa nyampe ke kamu, aku cinta kamu banget San, ruang hatiku cuma penuh sama rasa cinta aku ke kamu aja, gak ada yang lain, jawab Via pelan sambil kembali menciumku dengan penuh gairah. Tapi sejujurnya aku masih rada kecewa sama kamu Via, ujarku pelan yang membuat Via agak terkejut sambil menatapku. Dulu kamu bilang belum pernah pacaran, ingat gak dulu kamu pernah bilang gitu ke aku? Lanjutku. Via pun menunduk mendengar ucapanku, mungkin merasa bersalah. Iya maaf ya San aku sudah bohong sama kamu, itu masa lalu aku yang sudah aku kubur dalam-dalam, dulu aku selalu ngeyakinin diri sendiri aku belum pernah pacaran, mungkin aku jadi kebiasaan waktu bilang gitu ke kamu, jelas Via pelan sambil memeluk erat diriku. Maafin aku ya San, please. Ujar Via memelas. Aku hanya terdiam saja, pikiranku rasanya blank abis. Terus, ada hal lain lagi yang kamu belum jujur ke aku? Apa ada mantan-mantan lain yang tiba-tiba muncul gak? Tanyaku lagi penuh selidik. Gak ada lagi Sandi sayang, aku takut kamu pergi lagi dari aku gak mau bohong lagi ke kamu San, jawab Via sambil merebahkan kepalanya di dadaku. Oh ya, ada satu pesan dari mama kamu yang bikin aku seneng banget sayang, hihihi, ujar Via tiba-tiba sambil tertawa kecil. Oh ya. Mama bilang apa ke kamu? Tanyaku penasaran. Hehehe, malu ah. Mama kamu bilang, dia gak mau kelamaan nunggu aku jadi mantu dia, hihihi. Siapa juga yang mau dikawini sama orang jelek kayak kamu? Jawab Via sambil terus tertawa kecil menggemaskan. Oh, kamu gak mau kawin sama aku Via? Yah, apa aku ngelamar Fanny aja ya? Aku menggodanya. Enak aja, jawabnya sambil mencubit perutku. Membuatku jadi kegelian. Awas kalau kamu gak cepetan nikahin aku, tar aku ngadu sama mama kamu, hihihi, jawab Via lagi dengan lembut dan menggemaskan, sambil mulai mengecup pipiku. Namun aku langsung menyergap bibirnya dan langsung kulumat habis-habisan. Seranganku begitu bertubi-tubi menyerang bibir merah manisnya juga lehernya, sementara tanganku semakin liar menyusuri tiap lekuk tubuh Via. Via tersenyum lembut. Hai sis, paling gak nahan sama senyuman Via yang ini. Aku langsung membelai rambutnya. Cukup lama Via terus bermain di sekitar dadaku. Saat itu aku sudah tidak perhatiin lagi kalau ada suster masuk ke kamar ini. Dan saat ku remas lebih keras lagi Via, melenguh sambil melirikku dengan senyuman menggoda yang belum pernah gue lihat, anjrit senyuman gini, nakal banget gue demen nih, langsung gue tarik tadinya mau gue rebahin dia. Namun Via malah terus menekan dadaku untuk terus telentang. Hehe, belum waktunya sayangku, hari ini spesial aku pengen bikin kamu puas banget, mungwaah, dia mengecup pelan bibirku masih dengan senyuman menggoda, dan mata sayunya itu loh, sadis. Hihi, tenang aja sayang, aku mau bikin kamu puas banget sebagai permintaan maafku ke kamu nikmatin aja ya sayang, jawab Via sambil terus tersenyum nakal. Kamu suka gak sayang? Desis Via, aduh biung tatapan sama desahannya itu ganahan banget. Via hanya menggelengkan kepala sebentar terus kembali tersenyum menggoda dengan mata sayunya lagi. Gila gak tahan untuk terus mulai mengulum lagi. Suka pakai banget deh baru kali ini, kamu menggoda banget sih, jawabku sambil menarik Via ke dalam dekapanku. Aku kembali mengecup lembut bibirnya, siap? Tanyaku sambil tersenyum licik, hehehe. Sudah kamu kan lagi sakit sayang, gak apa-apa kok. Gak tahu ya, kamu selalu bikin aku malu dengan tatapan kamu San, GR deh Sandi jelek, jawabnya kembali dengan senyuman imut adorablenya. Aku pun hanya tersenyum kemudian menghampiri wajahnya untuk mengecup bibir Via. MMMFF, enak gak sayang tadi? Tanyaku. Hehehe, enak banget sayang makasih ya, ujar Via sambil mengecup bibirku lagi. Ini belum mulai lo main show-nya, kamu sudah siap? Tanyaku menggoda Via. Apaan sih kamu mangga sakit bahu kamu San? Tanya Via sambil mengelus. Bahuku. Kayaknya gak apa deh Via, biarin aku sudah kangen kamu nih, jawabku. Apapun yang terjadi terjadilah yang pen bisa, yipi, kataku dalam hati. Karena kondisiku yang terbatas akibat terjangan peluru akhirnya aku menggunakan jurus, kura-kura menembus awan, jurus andalanku, hingga akhirnya Via pun terpekik, menikmati jurus mautku ini. Pekiknya pun semakin membahana.
Aku masih heran belum ada orang yang datang mendobrak pintu kamar kami, setelah mendengar setiap lenguhan Via. Aku meringis kecil menahan sakitnya gigitan Via di lenganku. Via pun langsung roboh terlungkup di atas tempat tidur dengan peluh yang membanjiri tubuhnya dan nafas yang tersengal-sengal. Aku pun kemudian berbaring di sampingnya sambil membelai rambutnya yang basah sekali. Tiba-tiba Via berbalik ke arahku saat nafasnya masih tersengal-sengal gitu dan langsung mencubitin hampir semua bagian perutku. Ih, sebel, sebel, sebel. Sandi jelek nyebelin, ujarnya menggerutu, namun tetap terdengar imut sekali. Aduh, sakit Via, aku berusaha menghindar cubitannya. Syukurin siapa suruh nyebelin, Via masih marah-marah. Aku nyebelin kenapa Via? Tanyaku di sela-sela usahaku, menghindari semua jepitan nyelekit jarinya di perutku. Sudah tahu aku lagi dapat, kamu hantem terus? Ampe hampir pingsan tahu tadi pas dapat lagi, aku sudah gak kuat tahu. Sandi jelek nyebelin, cubitan terakhir ini benar-benar top buanget dah sakitnya, saking gemesnya Via. Namun aku hanya cengar-cengir sambil garuk-garuk kepala, melihat luapan amarah Via setelah melihat luapan birahi Via. Hei, gimana jurus andalanku enak gak Via? Tanyaku sambil garuk-garuk kepala. Enak banget, tapi aku kan hampir gak bisa nafas kamu hajar terus gitu tahu, ampe 3 kali beruntun, ujarnya masih bersungut-sungut. Hehehe, iya maaf ya sayang, jangan marah ya, ucapku pelan sambil mengecup keningnya lembut. Ih, nyebelin, aku gak pernah bisa benar-benar marah sama kamu San, aku terlalu cinta sama kamu, jawabnya sambil mengelus pipiku dan tersenyum imut. Bibir kami kembali bertemu, pertama saling mengecup pelan, French kiss kami berlangsung cukup lama dan intens. Kami saling menumpahkan kasih sayang kami melalui ciuman ini. Via tampaknya langsung tertidur saking letihnya di pelukanku saat masih kucium. Namun di mulutnya nampak tersenyum. Membuatku juga ikut tersenyum. Saat aku melihat jam, aku sedikit terkejut menyadari bahwa kami sudah bercinta selama hampir 3 jam. Wow, a new record nih pikirku. Sekitar 10 menit setelah aku selesai membersihkan dan merapikan semuanya lagi, tiba-tiba suster datang untuk mengecek kondisi badanku. Hais, untung darebes semua, kalau gak malu banget nih, pikirku saat melihat suster masuk. Gimana rasanya sekarang? Sudah mendingan? Tanya suster muda yang cukup cantik, sambil mencatat beberapa catatan ke buku yang dia bawa. Iya sus, kayaknya sudah mendingan nih, jawabku ramah. Suster tersebut kemudian tanpa kuduga melirik nakal dengan senyum-senyum licik gitu, membuatku agak tertegun sejenak. Hihihi, abis bikin embanya ampe histeris, terus ampe pingsan gitu, masnya pasti sudah sehat kok, besok pasti sudah bisa pulang kalau sudah ada izin pulang dari dokter, ucapnya dengan senyum geli yang dikulum. Jeb, gubrak, apa dia tahu aku dan Via abis ngapain ya? Apa jangan-jangan malah sempat ngintip, yah gak heran karena Via tadi sempat beberapa kali memekik hampir histeris gitu pikirku, hais malunya ketahuan suster tepok jidat. Mbaknya, suster bisa aja, jawabku gugup, hadeh geblek pakai gagap lagi. Hihihi, gak usah panik gitu kali mas, jawab si suster masih tersenyum geli, sambil berjalan mendekatiku. Jadi penasaran sehebat apa sih masnya, ampe bisa bikin embanya pingsan gitu, bisiknya pelan. Aku melirik sesaat kepada Via yang sedang tertidur pulas, dan kembali menatap wajah sang suster yang sedang menggodaku ini. Hati-hati lo sus, bisa bikin suster ketagihan lo, jawabku mulai selon. Hihihi, masa sih, kamu mau coba bikin saya jadi ketagihan? Anjrit pertanyaan langsung dan menggoda iman sekali. Mas berani gak? Tanyanya lagi dengan tatapan nakalnya, sambil membuka bagian atas baju susternya, menampakkan belahan gunung kembar yang super mengkel dan putih. Gak usah lama-lama, kita kuiki aja, berani? Buset nih suster nantangin frontal banget. Bikin pala atas sama pala bawah puyeng 7 keliling mana puyer bintang 7. Aku terus garuk-garuk kepalaku sambil tersenyum bingung mau jawab apa. Aku kemudian melihat Via yang sedang tertidur pulas. Aku terus memperhatikan wajahnya yang manis dan cantik saat Via sedang terlelap. Sungguh teduh dan mendamaikan hati rasanya, hanya dengan menatap wajahnya saja. Saat aku sedang menatap wajah Via, aku pun jadi teringat akan permintaan Via saat aku pertama kali merawanin Via di kamar kosnya dulu. Aku sudah berjanji untuk menjaga dirinya, hatinya, cintanya,
aku benar-benar tidak ingin mengecewakan Via. Aku tidak ingin Via merasakan apa yang aku rasain, seperti saat melihat Via sedang berciuman dengan Gunawan di Anyer dulu itu. Aku sadar aku sungguh-sungguh mencintainya, memujanya, ingin terus melindunginya setiap saat. Via adalah matahariku yang selalu menerangi dan menghangatkan hati dan jiwaku yang kering sebelumnya. Suster cantik itu kemudian terus mendekatiku hingga menempelkan gunung kembar putihnya. Ngeces Modeon. Aku kemudian menatap wajah suster cantik itu. Matanya terus menggoda, begitu juga bibirnya memancarkan gestur yang sangat mengundang libido, sambil memainkan lidah di bibirnya. Aku kembali garuk-garuk kepala lagi sambil tersenyum. Hahaha, tawaran suster sungguh menggiurkan sekali, apalagi suster tuh cantik dan seksi banget, gila seksi abis, ujarku kepadanya saat dia hendak mencium bibirku. Cuma maaf ya sus, bukan maksud merendahkan atau menghina suster ataupun bersikap munafik, tapi sumpah saya sudah janji, gak akan pernah hianatin kasih sayang sama pengorbanan yang sudah dia lakuin buat saya sus, jadi maaf, saya rasanya gak bisa melakukannya dengan orang lain selain dia, jawabku sok diplomatis, Hais, ada rejeki lobang nganggur ditolak. Mungkin benar kata Gilang kalau aku tuh emang naif dan rada bego. Tepok jidat lagi ya. Suster itu berhenti tersenyum genit, dan malah berganti menjadi tersenyum lebar yang meneduhkan hati, kemudian membelai lembut pipiku. Hebat kamu. Kamu satu-satunya cowok yang aku kenal, yang mampu menahan godaan tubuh wanita seksi, andai semua pria sebijak kamu. Saya bangga sekali sama kamu jagain baik ya Mbak yang lagi tidur, dia wanita yang baik sekali dan setia sekali sama kamu. Kamu beruntung mendapatkan dia, dan dia pun beruntung mendapatkan kamu. Kamu harus sayangin dia terus, kasih dia kebahagiaan sebagai seorang wanita, dan juga sebagai seorang istri nantinya, jelas si suster. Semoga kalian berdua langgeng ya, muaah, lanjutnya yang kemudian mengecup pelan pipiku. Toh. Permisi. Kemudian seseorang membuka pintu, dan melangkah masuk mengejutkanku seperti terbangun dari tidur. Loh kok masnya tidur di sofa, malah tukeran sama mbaknya, emang masnya sudah kuat? Tarlukannya terbuka lagi loh, tanya seorang wanita yang memakai seragam suster. Suster yang berbeda dari yang tadi. Hi? Kok gue bisa tiba-tiba tidur duduk di sofa gini ya, pikirku kelingak-celinguk. Perasaan tadi lagi ngomong sama si suster cantik yang seksi, pas dia lagi kecup pipi gue. Kemana perginya tuh suster tiba-tiba ngilang, pikirku lanjut. Iya, sudah kuat kok sus. Saya juga sudah bosen di tempat tidur. Lagian kata suster yang tadi malah saya sudah bisa pulang besok tinggal nunggu izin dokter, jawabku. Suster? Suster yang mana mas? Suster yang jaga di lantai ini cuma 6 orang kok. Tuh yang lain masih pada kumpul di ruang suster mas. Saya yang bertugas untuk mengecek kondisi pasien untuk malam ini mas, jelasnya mengejutkanku. Weleh? Lah tadi siapa dong suster yang ngecek kondisi saya? Tanyaku bingung. Ya ini saya baru mau ngecek kondisi masnya, sekalian mau ngecek tekanan darah masnya, jawabnya. Serius sus? Serius teman-teman suster masih pada di sana? Tanyaku masih kebingungan. Iya serius mas kok jadi kayak nakut-nakutin saya sih, sudah mas tar saya jadi takut beneran nih, jawab suster yang langsung menghampiriku, untuk tes tekanan darah sekalian melihat tabung infusnya. Waduh biung, jangan-jangan yang tadi itu suster jaga di sini, maksudnya arwah suster ngesot yang jaga di lorong ini, pikirku, merinding modeon. Kalau tadi gue terima ajakan ML tuh suster, apa kagak berabe punya urusan nantinya, Hais? Aku menggeleng-geleng kepala sambil mengucek-ngucek rambutku. Akhirnya suster itu pun juga berpendapat sama dengan suster yang sebelumnya, setelah mengecek kondisi aku. Aku bisa pulang besok. Heu, what a creepy experience chat. Lalu aku teringat omongan suster cantik tadi, tentang aku harus menjaga Via, tentang Via yang begitu baik dan setia sama aku. Membuatku kemudian memandang Via. Via tampak sangat cantik. Via emang begitu besar cinta dan kasih sayang yang dia berikan untukku. Aku pun juga amat sangat mencintai Via. Aku berjanji akan terus menjaga Via, dan terutama menjaga hati dan iman dari godaan sesaat seperti yang suster tadi bilang, yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang sudah susah payah aku raih.
Aku segera naik ke tempat tidur untuk tidur, sambil memeluk erat Via yang sedang tertidur pulas. I love you so much Via sayang, tidur yang nyenyak ya. Bisiku pelan yang direspon dengan gerakan kecil kepala Via. Terima kasih atas nasihatnya ya suster cantik, siapapun nama kamu. I am indeed the luckiest bastard in the world. Aku hanya terus memeluknya, sambil menatapnya. Aku jadi teringat akan lagu yang dinyanyikan Via tadi waktu aku masih koma. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you are far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. The end. Epilog. 5 tahun kemudian. Suasana di hall tersebut sudah ramai dan riuh. Semua sibuk dengan obrolannya masing-masing. Ada obrolan antar keluarga yang sudah lama tidak bertemu, ada juga pertemuan antar sahabat yang juga sudah lama tidak bertemu. Hall ini bagaikan semua kumpulan reuni antar keluarga ataupun antar sahabat. Semua berdandan serapi dan sebagus mungkin di dalam hall ini. Para wanita dengan gaun-gaun yang indah, sedangkan para pria dengan setelan batik atau kemeja yang nampak mewah. Makanan-makanan pun tertata rapi dan dihias seindah mungkin di atas barisan meja-meja. Begitu pula minuman-minuman dan aneka snack maupun buah-buahan. Suasana di hall ini bagaikan sebuah pesta atau perayaan. Semua bercanda dan bergembira, tidak ada satupun yang memancarkan wajah kesedihan ataupun kemurungan. Di pojok belakang hall terlihat di sebuah panggung yang diisi oleh beberapa orang yang sedang memainkan alat-alat musik dan seorang wanita yang sedang bernyanyi untuk menghibur para tamu yang sedang bercengkrama di dalam hall tersebut. Kemudian saat seseorang menaiki panggung tersebut setelah sang penyanyi selesai menyanyikan sebuah lagu, seseorang tersebut seperti sedang mengumumkan sesuatu yang membuat para hadirin semua menjadi terdiam dan berbaris rapi dan menyisakan sebuah jalan setapak yang dihampari oleh sebuah karpet merah, terbentang dari ujung pintu masuk hingga ke sebuah panggung besar yang diisi oleh deretan kursi indah dengan latar belakang hiasan bunga-bunga yang tampak begitu indah. Kemudian para pemain musik itu mulai memainkan nada intro sebuah lagu yang membuat semua hadirin bungkam dan pandangan mata semua tertuju ke arah pintu masuk. Kemudian sang penyanyi pun mulai bernyanyi, sementara sekumpulan orang yang tadi sudah menunggu di depan pintu masuk mulai berjalan pelan. Di posisi depan terdapat 4 orang anak gadis kecil berpakaian bak, seorang peri kecil lengkap dengan sayap bulu yang melekat di punggungnya sedang menari-nari indah sekaligus sambil menebar-nebar bunga-bunga mawar merah yang menghampari jalan yang mereka lalui. Sementara itu di belakangnya terdapat sepasang manusia yang menjadi pusat perhatian semua hadirin. Sang pria dengan setelan jas putih gading sedang menggandeng sang wanita yang mengenakan sebuah gaun mewah yang berekor cukup panjang dihiasi oleh sebuah tiara di atas. Kepalanya seakan menambah kecantikan alami sang wanita yang memamerkan senyum khasnya yang membius semua yang hadir di sana. Di belakang mereka nampak serombongan pasangan seakan sedang mengiring pasangan yang ada di depan mereka. Alunan nada yang dimainkan pemusik tersebut menjadi penanda bagi mereka untuk mulai melangkahkan kaki mereka menuju sebuah panggung besar di ujung hall. Pernahkah selama ini ku berhenti mencintai MU? Pernahkah kau mendengar? Ku tak ucap sayang padamu. Di setiap detak jantungku selalu sebutkan namamu. Oh, cintamu telah membuat hatiku terukir jelas dirimu. Engkaulah jiwaku, engkaulah mimpiku. Kaulah separuh dari hidupku, hanyalah dirimu yang membuat segalanya indah. Oh, bilakah yang kurasa semua itu akan abadi? Oh, kan kulakukan segalanya agar ku dapat cintamu. Engkaulah jiwaku, engkaulah mimpiku. Kaulah separuh dari hidupku, hanyalah dirimu yang membuat segalanya indah. Oh, ku sayang dirimu, ku jaga hatimu. Di sini tempatmu, di sisiku, tetap ku terjaga dalam tidurku memikirkanmu. Dirimu. Sudah 2 tahun lewat juga. Kamu masih terus aja nonton video pernikahan kita sayang, gak bosenkah? Ujar diriku yang sedang menghampiri wanita tercantik dalam hidupku. Wanita yang juga tampak sangat cantik, dalam balutan gaun putih indah di dalam video pernikahan tersebut. Hehehe, gara-gara besok Kak Panji mau nikah sama Feni, aku jadi pengen lihat lagi video pernikahan kita, sayang.
Aku gak pernah bosen sayang lihat ini, selalu bikin aku bahagia banget, jawab sang wanita dengan senyuman imutnya, sambil menarikku untuk duduk bersamanya. Oh, how many times she is smiling, she has always been so adorable, pikirku sambil tersenyum garuk-garuk kepala. Oh ya, bahagia banget kenapa sayang? Muwah, tanyaku sambil mengecup lembut bibirnya yang menggemaskan. Bahagia banget karena sekarang aku sudah resmi jadi istri kamu, pejantanku yang jelek nyebelin tapi aku cinta mati banget, jawabnya sambil memelukku dan merebahkan kepalanya di dadaku. Kamu bahagia gak sudah jadi suami aku, San? Tanyanya kemudian sambil menatap lekat ke dalam mataku. Aku pun tersenyum lembut sambil kembali mengecup pelan bibirnya. You know I always having the greatest moment in my life while I'm with you, honey. I love you so much Via sayang, jawabku pelan sambil mulai melumat lembut bibir Via. Oek, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi kecil, yang mengejutkan kami hingga kami melepaskan ciuman kami. Kami saling berpandangan kemudian tertawa cekikikan. Hihihi, maaf ya Sandi jelek, sekarang bukan jatah kamu dulu buat nenen, sekarang jatahnya Rania Salsabila dulu ya yang nenen, muwah. Aku mencintaimu sampai kapan? Pun juga sayang, jangan pernah ragu dan jangan pernah kamu tinggalin aku ya sayang, aku gak sanggup jauh dari kamu, bisiknya lembut sambil memeluk erat diriku. Hehe, aku gak akan bosen-bosen janji sama kamu, kalau aku gak akan pernah jauh dari kamu, aku akan berusaha bahagiain kamu selalu Via sayang, jawabku sambil mengecup pelan keningnya. Dan karena hari ini ulang tahun pernikahan kita, 2 tahun pernikahan kita, aku sudah siapin kejutan buat kamu sayang, ucapku sambil mengeluarkan sebuah kalung mutiara, dengan bandul bertuliskan, LNDS, yang berhiaskan sedikit permata di huruf-hurufnya. Aku harap kamu suka sayangku, lanjutku. Mata Via kembali mulai berkaca-kaca, dan langsung mencuim bibirku dengan lembut sekali. Aku suka banget sayangku, makasih ya sayang, bisiknya. Sudah dulu aku suka gak tahan kalau kamu sudah mulai beraksi, tar kasihan Rania sudah kelaparan tuh, hihi, ujarnya kemudian sambil mendorong pelan tubuhku sambil tersenyum geli. Makasih ya suamiku tersayang yang gagah, hadiah buat kamu nanti ya abis Rania tidur, aku mau kasih kamu pelayanan maksimal aku ampe kamu puas gak bisa jalan, hihihi, muwah, lanjutnya sambil mengecup pelan bibirku, sebelum berlalu untuk menghampiri bayi yang berumur 8 bulan yang sedang menangis keras. Bayi kami, Rania Salsabila, bayi yang secantik ibunya. Aku hanya tersenyum geleng-geleng kepala melihat Via yang sedang berjalan menuju anak kami di kamar. Inilah kehidupanku Sandi Aditya Yanwarisman sekarang, dengan seorang istri cantik yang selalu setia dengan kasih sayang dan cintanya yang seakan tidak pernah mengering, juga dengan putri kecil kami yang juga sangat cantik, secantik ibunya dengan lesung pipit di kedua pipinya yang putih. Ain't that beautiful? Why would I expect more than hehe? Aku menikahi gadis idamanku Livia Anastasia Fitriani 2 tahun lalu, setahun setelah aku lulus kuliah, dengan sebuah pesta yang indah yang dihadiri oleh semua kerabat dan para sahabat terbaikku. Tapi aku bukanlah yang pertama menikah di antara kami. Justru Gilanglah yang pertama menikah setahun sebelum pernikahanku dengan Livia. Mary yang justru melamar Gilang saat Gilang baru lulus sidang skripsinya. Gilang terlihat mati kutu saat Mary melamarnya, hahaha. Mereka saat ini juga sudah dikaruniai seorang putra yang berusia hampir 2 tahun. Semoga tidak tengil seperti bapaknya, wah kakak. Robi pun akan menikahi Sally tahun ini juga. Mengikuti Panji yang akan menikah besok dengan Fanny. Dengan Fanny? How come? Oya Anya yang menyelamatkan perusahaan papanya Via, papa mertuaku itu, ternyata papanya Robi. Mereka ternyata merupakan sahabat satu SMA yang sudah lama tidak bertemu. Tentu saja kabar itu sangat mengejutkan kami semua. Papanya Robi akhirnya meminjamkan modal kepada papa mertuaku untuk menyelamatkan perusahaannya. Dan dengan usaha gigih papa mertuaku dibantu oleh Panji, akhirnya mereka mampu membayar cicilan hutang hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Dan tentang Fanny, setelah lulus kuliah kedokteran, Fanny sempat 6 bulan bertugas di daerah Kalimantan Barat. Dan entah kebetulan, entah takdir yang membimbing mereka. Panji pun ternyata sedang berada di Kalimantan Barat selama beberapa bulan, untuk mengawasi pengiriman dan penerimaan suku cadang kapal, saat perusahaan Papa Franz menang tender di sana. 2 sahabat, yang sama-sama mengarungi daerah yang masih asing bagi mereka,
membuat kedekatan mereka menjadi lebih dari sekedar persahabatan selama berbagi suka dan duka di sana. Panji pun menerima dengan hati lapang tentang masa lalu Fanny yang sempat dijadikan wanita penghibur oleh Gunawan. Membuat Fanny merasa sangat terharu dan beruntung. Dan tak butuh waktu lama, Panji pun melamar ke ibunya Fanny untuk menikahinya. It's funny to see that how we become a real family now. Di kemudian hari, Fanny selalu berterima kasih kepadaku tentang nasibnya yang langsung membaik setelah bertemu denganku. Dia juga mengatakan, satu-satunya rasa terima kasih dia untuk Gunawan adalah saat Gunawan menyuruhnya untuk menggodaku. Karena dengan bertemu dan dekat dengan diriku, akhirnya malah menuntun Fanny keluar dari lembah hitam dalam hidupnya. Bahkan mendapatkan keluarga dan suami yang begitu menyayanginya. Sesuatu yang tidak pernah dia impikan sebelumnya, karena terlalu indah baginya. Ada satu pesan yang pernah dia ucapkan kepadaku, dan hanya kepadaku, yang membuatku sedikit tersipu malu dan membuatku geleng-geleng kepala. Fanny mengatakan, walau dia sudah menjadi istri Panji, kakak iparku, dan walaupun dia gak akan pernah ngegoda aku lagi, namun rasa cinta dia ke aku, akan selalu mendapat tempat di lubuk hatinya, selamanya. Hahaha. I really don't know what to say. Sementara Robi setelah lulus kuliah ikut mengembangkan bisnis papanya terlebih dahulu selama beberapa waktu, sebelum membuat bisnis sendiri bersama kami. Aku bersama Gilang dan Robi juga Panji, mendirikan sebuah usaha bersama di bidang jasa pengiriman. Dan hasil dari usaha kami berempat, yang kini semakin berkembang itu, hanya dalam jangka waktu 3 tahun, sudah memberikan hasil sebuah rumah yang kutinggali sekarang bersama Via di Bilangan Tangerang Selatan, dan juga sebuah mobil MPV keluarga. Usaha itu kami namakan FM Delivery Services. FM yang merupakan singkatan dari For Musketeer kami. Sedangkan karir sang diva, Livia istriku akhirnya pensiun dini saat melangsungkan pesta pernikahan denganku. Sebenarnya aku merasa sayang sekali Via memutuskan untuk berhenti. Karena ketika dia bernyanyi itulah, yang akhirnya menuntunku bertemu dirinya, berbagi cinta dengan dirinya, bahkan hingga menikahi dan mendapatkan seorang putri darinya. Dari nyanyian Vialah awal aku akhirnya mendapatkan kehidupan yang indah, yang hanya ada di dongeng-dongeng saja. Saat kutanya kenapa Via berhenti nyanyi, padahal aku sangat mendukung karir Via, Via menjawab jika Via harus terus bernyanyi bersama Medusa Band, maka Via akan sering keliling buat show bahkan kadang harus keluar kota. Via sedikit pun tidak mau jauh dari aku lagi, dan kalaupun aku mau ikut Via show, Via merasa gak bisa terima, karena menurut Via sebagai seorang istri, seharusnya Via yang mengikutiku kemanapun aku pergi, bukan sebaliknya. Yeah well, that's her opinion, her decision, and I respect it, and grateful the most. So in the end Andre dan Andi juga mengerti keputusan Via dan mendukungnya. Akhirnya mereka mencari vokalis wanita baru yang diseleksi oleh Via sendiri. Medusa Band dengan formasi baru, akhirnya melakukan peresmian dengan perform pertama kali pada saat pernikahan aku dan Via. Mereka lah band pengiring yang menghibur para hadirin saat di pesta kami. And how about Chen Sifu? Dia kembali ke Indonesia sesaat sebelum pernikahanku dengan Via. Dia bahkan ikut hadir di pesta kami. Dan hingga saat ini, Chen Sifu masih terus menggembleng kami, agar kami menjadi bukan saja semakin kuat, tapi semakin bijaksana, dan mampu melindungi keluarga kami. Dari Cina sana, Chen Sifu juga membawa serta 2 orang rekannya di kuil Shaolin, untuk membantunya membuka sebuah perguruan silat di Indonesia. So this is my life now, and I'm so grateful for all this now and everything. Aku pun kembali melihat ke arah TV yang masih memutar video pernikahanku dengan Livia, sang diva cantik. Aku melihat diriku yang sedang bersanding dengan wanita, yang menjadi bukti nyata bahwa bidadari cantik dan anugerah Tuhan itu nyata, sedang berjalan menuju panggung pelaminan, dengan diiringi lagu yang menjadi pilihan Livia untuk kami. Engkaulah jiwaku, engkaulah mimpiku. Kaulah separuh dari hidupku, hanyalah dirimu. Yang membuat segala-galanya indah ho. Ku sayang dirimu, ku jaga hatimu. Di sini tempatmu, di sisiku tetap ku terjaga dalam tidurku memikirkanmu. Dirimu. Damn I am in the luckiest bastard in the world. I thank you so much more than anything, my Allah for your grace. Selesai kisah Sandi lanjut ke The Four Musketeer will be returned in 4 hati dan seorang bodoh.